Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Rasa syukur kehadirat Tuhan yang telah pimpin kita, betapa kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengikuti ibadah umum. Sebelum memulai ibadah umum ini, mari kita mendengarkan pengumuman gereja dalam 1 minggu ke depan. Hari Selasa 12 April 2022 ada persekutuan doa jam 18.00 melalui Google Meet. Link dibagikan 30 menit sebelum dimulai melalui grup WhatsApp pengurus dan komisi dengan tema hati seperti yang dimilikinya. Jemaat mohon bisa ikut serta dan dalam persekutuan doa ini. Mari saudara kita berdoa dan mendoakan, baik itu untuk berdoa untuk negara, untuk pemerintahan, untuk gereja, dan berdoa untuk setiap pergumulan jemaat masing-masing. Hari Jumat 15 April 2022 ibadah Jumat Agung secara onsite dimulai jam 7 pagi dengan tema Ketika Tuhan Berpaling. Jemaat diharap hadir 15 menit sebelumnya dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jemaat yang tidak bisa hadir ibadah di gereja bisa melalui YouTube GPIM Pasuruan. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup komisi setelah ibadah onsite ini selesai. Hari Sabtu 16 April 2022 ibadah kaum muda remaja Prima jam 17.00 WIB melalui Google Meet dengan tema He Gave His Life to Give Us Life. Kami menghimbau para remaja gereja untuk bisa ambil bagian dalam ibadah Komisi Pemuda Remaja ini. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup Komisi Prima. Ibadah Paskah Anak Minggu 17 April 2022 jam 9.00 WIB melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup Immanuel Kids dengan tema I Will Live for Him. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita persiapkan anak-anak kita untuk dapat mengikuti ibadah Paskah Anak di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Paskah umum 17 April 2022 secara onsite dimulai jam 6.50 pagi dengan tema Mengapa Engkau Mencari Dia yang Hidup di Antara Orang Mati. Jemaat diharap hadir 15 menit sebelumnya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mari saudara kita saling menjaga kesehatan bersama. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah di gereja dapat mengikuti ibadah ini melalui YouTube Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup komisi setelah ibadah selesai. Dihimbau semua jemaat memperhatikan pengumuman yang ada atau dapat membacanya melalui warta gereja yang telah dibagikan pada grup-grup komisi. Mari saudara kita berdoa terus agar pandemi cepat berakhir, dipulihkan sehingga kita bisa ibadah onsite dengan luas. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk memulai ibadah, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari kita akan bersama memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita mau masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan Tuhan pada hari ini di dalam ibadah kami. Sekali lagi kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk berkat anugerah Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami.
Dan biarlah pada hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami datang dengan hati kami, membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian kami di hadapan Engkau. Dan biarlah sungguh Engkau juga yang mau mengajar setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menjumpai setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh mau beribadah di hadapan Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan dan kami sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang tuntun setiap kami, Tuhan yang tuntun hati kami. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan ambil bagian di dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kau memberkati pelayanan mereka dan sungguh-sungguh itu semua boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Sebab Dialah yang layak terima segala pujian kita. Mari kita persiapkan setiap diri kita. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak dibesarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Mari kita menyembah Dia, karena mari kita memuji dan membesarkan namanya. Haleluya. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga penuhi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Sukacita surga. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata
Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita. Dia Raja kita. Sukacita surga telah kita terima dari Tuhan kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau berikan terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan kita. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan kita. Dan juga kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan kebenaran dalam hidup kami. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan kami di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang
menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sudah menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, supaya sungguh-sungguh hati kami ini seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan, pada hari ini. Kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Tegur jika kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikan penghiburan dan kekuatan kepada kami semua. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan pada hari ini bukan sekedar menjadi firman yang kami dengarkan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi satu hal yang kami pergumulkan dalam kehidupan kami, dan terutama kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini ke dalam tuntunan tangan Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang tolong setiap kami, supaya kami mengerti dan sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-19, mulai ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal yang ke-19, kita membaca ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-44. Mari saya mengundang kita semua membaca di rumah masing-masing bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi."
beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Amin. Yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang mau memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu masih ingat dengan pertandingan MotoGP Mandalika yang diadakan tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 yang lalu. Bagi penyuka balapan motor tentu mengetahui baik jadwalnya atau siapa-siapa yang akan bertanding. Tapi bagi yang tidak pernah menyukai pertandingan ini, tentu tidak akan mengikuti beritanya, bukan? Tetapi ada yang menarik dari seri kedua MotoGP ini. Bukan sekedar tentang tempatnya, bukan sekedar tentang para pembalap yang mengikutinya, tapi karena ada satu peristiwa viral yang sampai-sampai membuat pembicaraan dari semua orang, bahkan mereka yang tidak pernah menjadi peminat MotoGP. Bapak Ibu saudara, apa itu? Mungkin ada yang pernah mendengar, ya, aksi pawang hujan yang masuk ke area sirkuit. Pawang hujan ini kemudian terkenal di mana-mana dan bahkan dipanggil wawancara oleh beberapa orang. Roro Istiani Wulandari, nama pawang hujan ini, kemudian banyak membuka dunia pawang hujan yang selama ini mungkin tidak pernah banyak orang yang tertarik untuk mengupasnya. Saya sempat melihat salah satu wawancaranya dan mengetahui kalau selain berprofesi sebagai pawang hujan, dia juga seorang agen asuransi. Dari kejadian ini kemudian ada banyak orang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan pawang hujan ini. Di tengah kemajuan zaman, ternyata kepercayaan bahwa ada orang-orang tertentu yang masih melakukan ritual dan upacara tertentu untuk mengendalikan cuaca, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat, bukan? Ada pro, ada kontra mengenai profesi ini. Dari pandangan modern yang menganggap cara kerja yang tidak masuk dalam logika, tapi juga pandangan mereka yang membela karena melihat ada dunia spiritual yang ikut mengendalikan alam dan berbagai penjelasan lainnya. Bapak Ibu saudara, dalam masyarakat kita sering kan terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Hal-hal yang kemudian viral dan menjadi trending topik selama beberapa waktu lamanya. Semua orang membicarakan, bahkan ada orang yang membicarakan tentang sang pawang hujan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Mandalika, apalagi dengan gelaran MotoGP. Pembicaraan yang hangat membuat pencarian di Google meningkat tajam, bukan dengan topik MotoGP, tapi kata kunci yang dicari adalah pawang hujan Mandalika. Hal yang hangat dibicarakan kadang justru melenceng dari peristiwa atau subjek awalnya. Memang dalam psikologi massa bisa terjadi antusiasme dalam menyikapi satu peristiwa tertentu. Dan kadang juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh paham pada pokok bahasan utamanya. Kenapa? Karena manusia memang terbiasa ikut atau terbawa dengan lingkungan sosialnya. Hal ini terjadi bukan hanya dalam area atau pembicaraan yang positif saja. Bapak Ibu saudara, kerusuhan massal juga bisa terjadi karena hal ini, bukan? Tidak perlu paham masalah utama atau apa yang diributkan, tapi satu gerakan massa bisa timbul hanya karena isu yang berkembang dan menjadi hal yang ramai dibicarakan. Jika di dalamnya terdapat provokasi, maka kerusuhan dapat dengan mudah terjadi. Mungkin orang yang saling berperang dan menyerang tidak sungguh-sungguh memahami apa yang sedang mereka permasalahkan atau apa yang sedang mereka perjuangkan. Bapak Ibu saudara, gejolak emosi massa semacam inilah yang kita lihat terjadi juga beberapa hari sebelum Paskah. Bagian yang kita baca ini sebenarnya adalah kelanjutan dari pembahasan minggu lalu.
Kalau kita bandingkan catatan Lukas dengan catatan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12, kita dapatkan informasi bahwa kejadian ini adalah keesokan harinya. Ketika sudah banyak orang di Yerusalem dan mereka sedang mengadakan pesta persiapan untuk Paskah. Mereka mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan untuk masuk ke Yerusalem. Dan dari catatan Lukas ini kita dapati bahwa Yesus kemudian menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang dekat situ, membawa keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang untuk dipinjam. Muridnya mendapati semua yang dikatakan gurunya itu benar dan kemudian mereka melakukannya. Bapak Ibu Saudara, tentu dalam benak mereka bertanya-tanya, kenapa Yesus membutuhkan keledai muda itu? Keledai liar hampir sama dengan kuda. Mereka adalah hewan yang harus ditundukkan dulu baru bisa ditunggangi. Informasi bahwa keledai itu adalah keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Artinya keledai itu baru ditangkap dan dia belum bisa ditunggangi. Butuh waktu beberapa lama untuk menaklukkan keledai itu sebelum dia bisa dipakai mengangkat barang atau mengangkut manusia di punggungnya. Keledai liar ini akan berusaha menjatuhkan apapun yang ada di punggungnya, termasuk manusia yang berani menungganginya. Tapi di ayat yang ke-35 tertulis, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atas keledai itu. Catatan ini akan sangat dipahami oleh mereka yang membacanya pada masa itu, yang sangat mengerti apa yang terjadi. Siapakah Yesus yang bisa menaiki seekor keledai muda yang belum ditaklukkan jika dia bukan seorang yang memiliki kuasa atas alam semesta? Dan peristiwa ini membawa mereka mengingat nubuat yang kemudian disampaikan oleh Nabi Zakaria di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak melihat Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, maka setidaknya kita melihat ada 2 rombongan besar, yaitu rombongan para murid dan Yesus yang dalam perjalanan masuk Yerusalem, dengan rombongan orang-orang yang sudah ada di dalam kota itu, di sekitar kota itu, dan kemudian melihat kehadiran rombongan Yesus. Ketika 2 rombongan ini saling terkoneksi dengan fenomena yang mereka dengar dan lihat, informasi bahwa Yesus sudah mengadakan berbagai mujizat, pasti timbul satu euforia yang menggerakkan semua orang. Bapak Ibu Saudara, pasti tidak semua orang pada waktu itu yang ada di situ paham benar apa yang sebenarnya mereka sedang rayakan. Mungkin sebagian berbisik dan mengatakan, oh itu dia guru yang sudah membangkitkan orang mati di Betania beberapa waktu yang lalu. Oh itu yang disebut Yesus. Kabarnya dia sanggup dan sangat berkuasa untuk membungkam para pemimpin agama kita. Kehadiran Yesus kemudian terlihat sebagai sebuah sensasi yang ikut menggerakkan mereka melakukan satu kegiatan yang sama pada waktu itu. Mereka mengambil daun-daun palma dan menggelarnya di jalan. Bahkan pakaian-pakaian luar mereka taruh, mereka hamparkan untuk menyambut Yesus. Sebagian besar orang yang cukup banyak mengikuti aktivitas Yesus dan melihat mujizat yang dikerjakannya pasti berpikir dan mengkaitkan Yesus dengan penakluk yang akan menyelamatkan bangsa mereka dari penguasa lain. Ya, raja yang akan datang, Raja Mesias itu. Karena itu dengan antusias dari mulut mereka keluar teriakan, Hosana! Bapak Ibu Saudara, kata Hosana dalam bahasa Ibrani berarti selamatkanlah sekarang. Kata yang sama yang mereka jumpai dalam Mazmur ketika mereka bersorak, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi apakah semuanya seperti apa yang mereka bayangkan? Sebenarnya kenyataan Yesus datang dengan naik keledai menandakan dia datang dalam maksud damai, dan mereka lupa akan hal itu. Yesus datang sebagai Raja Damai, bukan pahlawan perang seperti yang mereka bayangkan. Pikiran orang-orang bahkan para murid pada waktu itu dipenuhi dengan histeria yang mengerucut pada gambaran mereka akan raja atau Mesias yang akan datang dengan maksud politik.
menggulingkan penguasa Roma, dan kemudian membebaskan mereka dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar yang menguasai dunia. Maka orang-orang Farisi yang ada di tengah-tengah orang banyak itu kemudian berkata kepada Yesus untuk menyuruh para muridnya itu untuk diam. Bapak Ibu Saudara, maka Yesus menjawab mereka, seandainya pun mereka diam, maka batu-batu itu akan berteriak. Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi pengakuan tentang jati diri Yesus. Apapun yang mereka usahakan dan akan lakukan untuk menghilangkan kenyataan itu. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sangat kagum dengan apa yang Yesus kerjakan pada waktu itu. Dalam pengetahuannya bahwa ada persepakatan untuk mencelakakan dia, bahkan menangkap dan membunuh Yesus, dia hadir sebagai pemenang, bukan pecundang. Yesus tidak masuk ke Yerusalem dengan diam-diam, tidak juga dengan kepala yang tertunduk. Dia mengikuti semua yang harus dia hadapi, menggenapi semua nubuatan para nabi, dan menunjukkan dengan berani siapa dia di hadapan semua orang. Tindakan ini juga adalah bukti dari kasih terbesar ketika Yesus dengan segala kerelaannya datang untuk menyerahkan nyawanya, memberikan dirinya bagi manusia yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, dalam luapan emosi rakyat, mereka mungkin punya gambaran bahwa kota Yerusalem itu semakin akan hebat berdiri kokoh karena raja yang mereka nantikan itu sudah tiba. Tapi dalam kacamata Yesus justru terbayang tembok Yerusalem ini yang akan hancur menjadi puing-puing karena kebebalan hati umatnya itu. Dalam sorak-sorai rakyat yang antusias menyorakan penghormatan dan penyembahan mereka kepadanya, justru Yesus sedang mendengar tangisan yang akan mereka keluarkan nantinya ketika kota itu diserang dan masing-masing mereka akan tercerai-berai dalam penderitaan karena sampai saat itu pun mereka belum paham dan belum mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sementara para murid dikuasai dengan luapan emosi bahagia, dikatakan di situ menangislah Yesus dan meratapi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang berperan seperti para murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Saudara terkasih, apakah perayaan ibadah dan semangat kita ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan benar-benar didasarkan dari pemahaman kita yang tepat pada kebenaran? Seringkali fenomenanya bisa terlihat sama saja. Antusiasme tidak selalu didasarkan dengan pemahaman yang tepat dan benar. Saudara-saudara, seorang bisa saja bersemangat memuji Tuhan, apalagi kalau situasinya mendukung, musiknya enak, suasana hatinya sedang baik-baik saja. Kalau ibadah online dengan onsite, enakan mana Bapak Ibu Saudara ketika memuji Tuhannya? Ya pasti lebih enak di gereja kan daripada di rumah. Kalau harus memuji Tuhan di rumah, rasanya garing, gak menikmati, begitu kan? Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memikirkan ulang dan merenungkannya, apa sih maksud dari memuji Tuhan itu? Pernahkah kita berpikir kenapa ya dalam ibadah selalu ada pujian? Sebenarnya buat apa memuji Tuhan itu? Ya ibadah dari dulu memang diawali dengan memuji Tuhan. Kalau enggak kan aneh langsung firman Tuhan. Dari zaman nenek moyang juga seperti itu. Jadi kadang kita hanya melakukannya tanpa dasar pada kesadaran yang benar. Kebaktian adalah salah satu bentuk bakti kita kepada Tuhan. Dan disimbolkan dengan kita datang menghadap Tuhan, menghadap Raja kita, menghadap penguasa kita. Kita menghormati Dia, kita menyampaikan pengagungan kita kepada Tuhan. Dan di dalam pengagungan itu ada rasa hormat yang disampaikan karena pengenalan kita akan siapa Tuhan kita. Ucapan syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pengakuan kita bahwa kita memerlukan Tuhan untuk mengajar kita melalui kehendaknya di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Bukankah jika seperti itu artinya seluruh ibadah atau kebaktian kita pusatnya kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Pujian yang kita nyanyikan fokusnya kita tujukan kepada Tuhan. Dan seharusnya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Apakah kita suka pujiannya, apakah itu enak di telinga kita, apakah itu kita nikmati atau tidak.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita melakukannya dengan kesadaran penuh untuk menghormati Dia. Dia Raja kita, Dia Tuhan penguasa hidup kita. Maka pujian akan menjadi sangat berbeda di mata kita dan juga di pemandangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyanyi tapi hati kita tidak terarah kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita bisa dengan antusias memuji dan menyembah Tuhan, tapi apakah pujian itu menyenangkan hati Tuhan? Ada berapa banyak orang yang bisa memuji Tuhan, tapi kemudian belum ada 2 jam dari jarak itu mulut yang sama mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mungkin di jalan, mungkin di mobil, atau mungkin di rumah. Saya beberapa kali menjumpai ada dalam ibadah online di jam yang sama membuat statusnya bukan tentang firman Tuhan yang dia dengarkan dan dia merasa dapat berkat atau pujian yang sudah jadi berkat, tapi celaan pada orang yang tidak disukainya dalam ibadah, pakai ayat yang kebetulan dilihatnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah arti ibadah yang seperti itu? Sebagai orang percaya seharusnya kita senang dengan pertemuan-pertemuan ibadah, bukan? Tapi hadir dalam pertemuan ibadah tanpa menyadari benar kehadiran Tuhan di sana, tanpa pengenalan kita akan karyanya, dan tanpa menjadikan Dia fokus utama di dalam ibadah kita, maka apalah arti ibadah kita? Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi seharusnya juga memproses hati kita, memproses diri kita, supaya kita semakin kenal siapa Tuhan, sehingga hidup kita berubah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Orang banyak yang mengagungkan Yesus, memang benar mengagungkan Dia pada waktu itu sebagai Raja. Bukankah benar Yesus adalah Raja? Tuhan tidak hanya menikmati pujian yang keluar dari mulut manusia, Bapak Ibu Saudara. Ketika pengakuan bahkan pujian itu keluar tidak didasarkan dengan pemahaman yang benar, maka hal itu tidak ada maknanya di hadapan Tuhan. Fokus dari orang banyak dan para murid itu bukan kepada Yesus, tetapi mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri. Apa hal yang mengerikan yang bisa timbul dari pengagungan atau ibadah yang tanpa pemahaman yang tepat? Apa yang terjadi pada kumpulan orang banyak itu beberapa hari kemudian? Bapak Ibu Saudara, bukankah kita tahu tidak lama setelah kejadian itu Yesus ditangkap dan diadili dengan kejam dan kemudian mati dengan cara disalibkan? Dan teriakan Hosana yang pada hari itu diperdengarkan diganti dengan teriakan salibkan Dia, salibkan Dia. Siapa yang berteriak? Bukankah sebagian besar muncul dari mulut-mulut yang sama? Mulut-mulut yang tadinya dalam sukacita berteriak, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kemudian mereka kecewa ketika melihat realitas tidak seperti yang mereka harapkan. Bukannya menjadi raja, Yesus justru ditangkap dan dinyatakan bersalah atas tuduhan menghujat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah banyak orang Kristen juga punya antusiasme yang besar yang seringkali dibangun ketika mengikuti Yesus? Impian dan harapan yang besar, mau lakukan ini, mau lakukan itu, merasa bisa melakukan banyak hal dengan semangat dan antusiasme. Namun sayang, seringkali mereka bukan fokus pada Tuhan, bukan fokus pada kehendaknya Tuhan, tapi fokus pada keinginan dan harapan mereka sendiri. Mencoba melakukan pelayanan-pelayanan sesuai gambaran mereka sendiri tanpa sungguh-sungguh mencari, merenung, dan mendapatkan kerinduan Tuhan yang sesungguhnya. Khawatirnya, ketika apa yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan, mereka bukan memuliakan Tuhan melalui pelayanan mereka. Justru kemudian banyak orang Kristen yang berbalik dan menuding Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas apa yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada banyak orang yang awalnya begitu menggebu-gebu, merasa tahu yang terbaik, dengan dorongan semangat yang meluap-luap. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, kita lakukan ini, kita lakukan itu. Yang pasti itu sangat bagus dan jauh lebih indah daripada yang terjadi sekarang. Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran dan hati kita dikuasai hanya oleh euforia tanpa mengenal benar-benar kehendak dan pribadinya Tuhan, maka hati-hatilah jika terjadi hal yang sama. Bukannya menikmati apa yang mereka lakukan bagi Dia,
Justru kemudian Yesus menangis melihat apa yang ada di depan mata Yesus pada waktu itu. Penantian mereka akan Mesias tidak dibarengi dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Dan yang Yesus jumpai bukan pertobatan sejati, tapi sebuah sanjungan dan semangat yang salah karena mereka mau menjadikan Yesus sebagai alat mengikuti kemauan mereka, menjadikan Yesus sebagai pemuas dari kebutuhan mereka. Apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah silau dengan sambutan meriah dan pikiran-pikiran hebat yang dimiliki oleh orang banyak itu. Ketika tidak ada hati yang peka terhadap dosa dan isi hati Tuhan, maka bentuk pujian seperti apapun tidak akan pernah menjadi pujian yang menyukakan hati Tuhan. Pelayanan sekeren apapun hanya akan menjadi aktivitas kosong tanpa makna di hadapan Tuhan. Pemahaman seseorang akan kehendak Tuhanlah yang membawanya menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Apa yang Tuhan lihat ketika dia melihat ibadahmu? Apa yang Tuhan dengar ketika dia mendengar pujianmu? Apa yang Tuhan rasakan ketika menyaksikan kesibukan pelayananmu? Adakah Tuhan melihat hidup yang sedang sungguh-sungguh berusaha menempatkan dia sebagai raja yang kau izinkan memerintah dalam hidupmu? Saudara-saudaraku, apakah Tuhan sedang melihat engkau memperluas kerajaannya? Atau sebenarnya dia sedang saksikan engkau menghancurkan pekerjaan Tuhan? Apakah dia melihat engkau sebagai bait Tuhan yang sedang dibangun di atas dasar yang benar? Atau Tuhan sedang melihat kita di depan nanti akan menjadi puing-puing yang hancur karena tidak pernah mengizinkan Yesus sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kita? Saudara-saudara, Yesus tahu kedatangannya ke Yerusalem bukan untuk menjadi raja seperti yang dibayangkan orang banyak pada waktu itu. Dia masuk ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya bagi manusia yang berdosa, sehingga bisa diperdamaikan lagi dengan Bapa. Dia menangisi kita yang terus bertahan dalam kekerasan hati kita. Dia menangisi kelambanan kita untuk memahami apa yang perlu bagi diri kita, yaitu diperdamaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-42. Yesus berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Apakah kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk diperdamaikan dengan Tuhan? Menjadi murid Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh mengenal kehendaknya. Besok Jumat kita bersama akan memperingati satu peristiwa penting dalam iman kita, yaitu Jumat Agung. Hari di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi pembayaran bagi dosa kita, dosa-dosa saudara dan saya. Akankah tahun ini Tuhan melihat kita datang dalam ibadah Jumat Agung membawa hati yang hancur dan kemudian ada kerinduan untuk Tuhan ubahkan hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam Jumat Agung dan Paskah, hari ini kita mawas diri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan koreksi hati kita. Minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah nanti, ke depan nanti, dengan segala macam yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Dia dapati kita tetap sebagai murid-muridnya yang setia? Atau kita adalah orang-orang yang kemudian berbalik, menyerang, menuding Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita? Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, apakah Dia melihat kita sebagai penyembah-penyembah yang sejati? Are you the true worshiper? Apakah kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan yang sungguh mengerti siapa yang kita sembah? Bagaimana kita menempatkan Dia dalam hidup kita? Selidiki hati kami, Tuhan. Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mendapati setiap hati kita, adakah Dia dapati kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan? Rindu melihat Dia, menyelidiki dan melihat hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, hidup kami terbuka di hadapan Engkau. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengerti setiap hati kami. Dan pada hari ini sungguh kami terbuka untuk Engkau selidiki dan Engkau lihat hati kami. Tuhan, adakah Engkau menjumpai setiap kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tahu dengan pasti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik ibadah kami, ketika kami datang di hadapan Tuhan dalam ibadah bersama-sama, ataupun ketika kami melakukan aktivitas ibadah kami sebagai seorang pribadi di hadapan Tuhan, atau ketika kami melayani Engkau, adakah Engkau sungguh menjumpai kami adalah orang-orang yang menjadi penyembah-Mu yang sesungguhnya itu? Kami sungguh-sungguh menempatkan Engkau dan mengagungkan Engkau, menempatkan Engkau dalam fokus hidup kami. Dan sungguh-sungguh segala hal yang kami kerjakan, kami tujukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau Engkau tidak mendapati hati yang seperti itu ada pada hidup kami. Tuhan, ampuni kami
Kalau sering kami fokus hidup kami hanya pada diri kami sendiri dan bukan kepada Engkau. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan diri kami sendiri. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Mohon Tuhan mengoreksi hidup kami. Selidikilah kami Tuhan. Arahkan hati kami kepada kebenaran-Mu. Sehingga sungguh Kau menjumpai kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh datang beribadah di hadapan Tuhan dalam keseharian kami, maupun di dalam ibadah komunal kami bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Tuhan, lihat hati kami. Mampukan kami sungguh-sungguh menempatkan Engkau Tuhan sebagai Raja dalam hidup kami. Kau yang sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami sungguh-sungguh Kau dapati sebagai murid-murid Tuhan yang setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bukan sekedar kami datang mendapat firman Tuhan dan kami merasa dipuaskan, tetapi kami datang, kami mendengar firman Tuhan, kami dikoreksi, kami sungguh-sungguh menyerahkan hati kami sepenuhnya untuk Tuhan benahi hidup kami. Sehingga sungguh kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat ibadah yang boleh berlangsung dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau membawa di dalam doa bagi ibadah Jumat Agung yang akan diadakan besok Jumat Tuhan. Juga Paskah yang akan diadakan minggu yang akan datang. Tuhan, kami menyerahkan dua ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Kau mempersiapkan hati kami sedemikian rupa, sehingga kami sungguh-sungguh datang dalam ibadah, bukan hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen yang merayakan itu setiap tahun, tapi sungguh kami datang dengan hati yang tertuju kepada Engkau, hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan sadar benar akan kasih Tuhan itu dalam hidup kami, sehingga Kau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kondisi kota kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau yang peliharakan, Tuhan yang berikan keamanan di dalam sepanjang hari-hari perayaan yang akan diadakan oleh gereja-gereja Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan berikan ketenangan dan keamanan, jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya yang mungkin bisa terjadi. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat ibadah yang boleh berlangsung dari awal hingga pada akhirnya pada hari ini Tuhan. Biarlah Kau menjumpai kami sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Nama Tuhan sungguh dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini juga dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan bersama Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan, kekuatan, ajaran dari Roh Kudus Tuhan kita, menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita.
Biarlah yang percaya bersama-sama dengan saya, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.